Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi pernikahan juga tentang menemukan keluarga baru. Namun bagi sebagian perempuan, rumah, suami yang seharusnya menjadi tempat bernaung justru terasa begitu dingin dan asing. Seorang menantu datang dengan penuh ketulusan berharap diterima, namun disambut dengan tatapan sinis dan kata-kata yang menyakitkan. Apa kabar pemirsa? Kita kembali bertemu dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang kehadirannya tidak pernah dianggap oleh sang mertua. Halo Mbak Fitria, apa kabar? Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Mbak Fitria, terima kasih sudah hadir dalam Catatan Hati Perempuan. Apakah Mbak Fitria sudah siap untuk berbagi kisah hidupnya pada kami semua? Insya Allah siap Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dimulai dengan cerita Mbak pertama kali bertemu dengan suami kapan? Dulu pertama kali ketemu Davin itu karena kerja bareng di kantor yang sama. Ya biasa seperti rekan kerja biasa, tapi lama-lama karena sering ketemu, sering bareng jadinya deket terus pacaran. Iya karena kita merasa sama-sama cocok, akhirnya Davin ngelamar saya. Tapi kenapa Mbak? Ibunya Davin tidak menyetujui pernikahan kami. Bu, aku sama Fitri minta restunya ya Bu. Kami berdua mau menikah Bu. Iya Bu, aku mohon restunya ya. Aku ikhlas lahir dan batin menjadi istrinya Mas Davin. Davin, kamu kan tahu kan, dari dulu itu ibu tuh gak pernah suka kalau kamu ada niatan untuk menikahi perempuan ini. Kok Ibu ngomongnya gitu sih Bu? Aku sayang Bu sama Fitri Bu. Dan selama aku berhubungan sama Fitri, Fitri ini perempuan yang paling setia Bu. Jadi gak pernah ngecewain aku. Tolong Ibu restuin kami, Bu. Aku yakin Fitri yang terbaik buat aku. Kamu gak dengar atau pura-pura gak dengar ibu ngomong apa barusan? Walaupun kamu mengemis-ngemis ke ibu, sampai menangis darah pun, ibu tuh gak bakalan pernah ngizinin kamu untuk menikahi wanita ini, mengerti? Tapi Ibu. Fit, maafin Ibu ya. Iya Mas, gak apa-apa. Ibu gak salah kok. Lagian, kalau emang kita gak jadi menikah, ya berarti kita tidak ditetapkan untuk berjodoh. Enggak. Apapun caranya, aku harus tetap nikahin kamu, Fit. Setelah menikah, Mbak Fitri dan suami tinggal di mana? Kami pindah ke Bandung, kebetulan suami ditugasin untuk ngurusin cabang yang baru.
Terus Mbak Fitri pindah kerja? Kan sebelumnya Mbak Fitri cerita ya dengan suami satu kantor. Enggak Mbak, karena peraturan kantor itu suami istri nggak boleh kerja bareng. Jadi setelah nikah saya harus resign. Lalu Mbak Fitri kerja di Bandung? Enggak juga sih, karena suami saya maunya saya fokus ke rumah tangga. Dan kebetulan kita udah beli rumah baru dari hasil tabungan semenjak pacaran. Dan kami udah sepakat kalau nikah itu harus punya rumah sendiri. Oh, jadi memang sudah benar-benar mantap buat menikah ya Mbak ya? Ya lumayan serius sih semenjak pacaran. Tapi hari pertama pernikahan kami, rumah tangga kami terusik. Maaf Mbak, maksudnya terusik bagaimana? Ibu, Kenapa? Kaget? Kamu nggak suka saya datang? enggak kok Bu, saya seneng banget. Ibu apa kabar? Enak kamu ya. Udah dinikahi anak saya, sekarang tinggal di rumah baru. Ini rumah kan pastinya pakai uang anak saya. Dan tentunya saya sebagai orang tua berhak kan atas rumah ini. Ya udah ngapain bengong? Bawa koper saya ke kamar. Silahkan Bu, kalau Ibu mau rebahan. Ibu mau makan apa? Saya nggak lapar. Atau mau minum, saya bikinin teh manis ya. Saya kan udah bilang, saya tuh nggak lapar, nggak haus, saya cuma mau istirahat. Udah keluar sana. Baik Bu, saya permisi. Pokoknya aku nggak bakal ngebiarin harta Davin jatuh ke orang yang salah. Saya sedih banget Mbak, karena mertua saya nuduh saya nikah dengan Davin itu karena harta dan uangnya. Padahal saya nikah sama dia karena dia baik dan bertanggung jawab. Tapi suami bagaimana Mbak? Mas Davin tahu ibunya bersikap seperti itu ke kamu? Dia selalu percaya sama saya sih. Jadi hubungan kami itu selalu baik dan bahagia. Tapi ibu mertua saya nggak suka dengan kebahagiaan kami. Davin, Ibu? Ibu kenapa nggak bilang mau kesini sih, Bu? emangnya kalau ibu mau ke rumah kamu mesti laporan dulu gitu? Ya enggak, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang kan aku bisa jemput Ibu. Udah nggak apa-apa, Vin. Ini masakan yang dari Jakarta kesukaan kamu. Udah dihangatin, tinggal makan. Kau makan ya? Waduh, ini pasti enak banget. Makasih ya, Bu ya. Iya dong, mana ada sih masakan ibu nggak enak. Enak banget, Bu. Pelan-pelan. Harusnya tuh, Bu ya. Ibu kalau mau kesini tuh bilang-bilang. Jadi kan aku bisa minta masukan lebih, Bu. Sayang, jangan khawatir. Ibu bakalan lama tinggal di rumah kamu. Jadi ibu akan masak setiap hari buat kamu, ya. Fit,
maafin ibu ya. Jangan dimasukin di hati. Ya, kamu tahu lah. Aku ini kan anak satu-satunya. Jadi wajar kalau misalnya ibu lebih protektif sama aku. Tapi aku yakin kok, kalau ibu lihat pernikahan kita bahagia, ibu pasti akan merestui hubungan kita. Amin. Senyum dong. Iya mas, aku harap suatu hari nanti ibu nerima aku sebagai menantunya ya. Amin. Ibu, Ibu kenapa? Vin, lambung ibu kamu lagi. Sakit banget, Vin. Ibu nggak pernah periksa ke dokter lagi, Bu. Kok bisa kamu? Ibu rasa lambung ibu kumat ini karena perjalanan jauh hari ini. Bu. Lagian ibu lagi sakit gini apain paksain sih, Bu? Vin, semenjak kamu beristri, pindah rumah baru, nggak ada lagi yang bisa ngerawat ibu sendiri, Vin. Loh, Bu, jangan gitu dong, Bu, ngomongnya, Bu. mas, mending kita bawa ibu ke dokter yuk. Kayaknya ibu udah kesakitan banget tuh. Iya, Bu. Kita ke dokter ya. Nggak perlu. Kok nggak perlu sih, Bu? Iya, sekarang kamu bisa ngantar ibu ke dokter. Tapi nanti kalau ibu pulang, pas kamu pulang ke rumah kamu, pas ibu kabur siapa yang ngantar ibu? Nggak ada. Terus ibu sekarang maunya gimana, Bu? Vin, ibu itu maunya kamu balik ke rumah ibu. Ibu ini kan udah tua, Vin. Ibu sakit-sakitan juga, lagian kan kamu anak ibu satu-satunya. Siapa lagi yang ngebantu ibu kecuali kamu, Vin? Iya, Bu. Bu. Terus sekarang ibu istirahat ya, Bu ya. Biar aku cairin obat. Biar ibu nggak sakit lagi, ya.